Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai farmakoterapi konjungtivitas, glaukoma, dan sindrom mata kering. Nah, di sini kami beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri Nurul Afika Safni dengan NIM 19 15011012, dan teman saya ada Isnadia Utami dengan NIM 19 15011038, dan rekan saya satu lagi bernama Nurul Fazia Batubara dengan NIM 19 15011042. Tanpa berlama-lama, akan saya mulai dengan penjelasan mengenai konjungtivitis. Oke, next. Nah, konjungtivitis adalah suatu penyakit di mana proses inflamasi akibat infeksi ataupun juga non-infeksi. Biasanya ini disebut juga dengan mata merah, di mana penyakit ini penyakit yang paling sering ditemukan di dunia dan dapat terjadi di berbagai usia. Oke, selanjutnya. Nah, prevalensi dari penyakit ini di mana penyakit konjungtivitis itu semakin meningkat tahun ke tahunnya. Berdasarkan data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, itu menyatakan bahwa pada tahun 2008 menunjukkan peningkatan penderita yang lebih besar, yaitu sekitar 135 per 10.000 penderita, baik pada anak-anak maupun pada orang dewasa dan juga lanjut usia. Nah, berdasarkan data Departemen Kesehatan Indonesia pada tahun 2013, jumlahnya itu di seluruh rumah sakit tercatat sebesar 12,6%, dan pasien rawat jalan konjungtivitis itu sendiri sebesar 28,3%. Di Indonesia sendiri pada tahun 2014 diketahui dari 185.863 kunjungan ke polimata, konjungtivitis juga termasuk dalam 10 besar penyakit rawat jalan terbanyak pada tahun 2015 tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, patofisiologinya itu, penyebabnya itu ada 2, yaitu baik secara infeksi ataupun infeksi, di mana nanti akan mencederai mata, maka terjadilah reaksi antigen antibodi, maka reaksi inflamasi terjadi pada mata tersebut, maka dolor rubor color tumor fungsiolasa pada mata akan terasa gatal. Oke, selanjutnya. Nah, penyebabnya itu tadi ada 2, yaitu ada infeksi dan juga ada non-infeksi. Kalau infeksi itu disebabkan oleh biasanya bakteri, chlamydia, viral, rickettsia, dan parasit. Sedangkan secara non-infeksi itu ada alergi, autoimun, toksik, dan penyakit sistemik seperti sindrom Stevens-Johnson dan iritasi persisten akibat produksi air mata yang kurang. Nah, di sini kami akan membahas tentang infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Di mana selanjutnya adalah next. Nah, di sini ada konjungtivitis bakteri. Yang penyebab tersering itu adalah Salmonella pneumonia dan Salmonella aureus, di mana bakteri ini menyebabkan konjungtivitis yang bersifat self-limiting. Di mana kalau self-limiting ini, itu dia dapat sembuh tanpa pengobatan khusus, tapi memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Sedangkan kalau misalnya seperti bakteri Neisseria gonorrhoeae atau Neisseria cocci itu menyebabkan konjungtivitas purulen. Purulen itu adalah di mana nanti itu terdapat pekat dan kental, itu seperti gambar di samping. Purulennya yang dapat menyebabkan kornea dan kebutaan pada mata tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, manajemen dari konjungtivitis itu di mana tanda dan gejalanya itu timbul pada mata sendiri ya. Gejala yang khas itu kelopak mata yang saling melekat pada pagi hari sewaktu bangun tidur. Pemeriksaan penunjangnya itu dilakukan apabila konjungtivitis tidak merespon terhadap antibiotik yang diberikan. Dapat dilakukan pewarnaan gram, pewarnaan Giemsa, dan korokan konjungtivita dan kultur dilakukan jika kasus yang parah sehingga mengakibatkan gonokokus dan diplokokus. Oke, selanjutnya. Nah, manajemennya itu tata laksananya ada di mana sebesar 60% dapat sembuh sendiri dalam 5 hari, tetapi
dilakukan juga pengobatan seperti pengobatan topikal itu diberikan 4 kali sehari selama seminggu dengan sediaan gel, salep ataupun tetes mata. Biasanya itu diberikan chloramphenicol. Nah, untuk pengobatan sistemik kita menggunakan di sini ada gonokakal di mana sentriakson 1 gram, dosisnya itu tunggal secara intramuskular. Keterlibatan kornea jika dia negatif, jika dia korneanya itu positif terkena konjungtivitas, maka dosis sentriakson itu 1 sampai 2 gram per hari secara intramuskular selama 5 hari. Nah, tata laksana yang lain pengobatannya itu bisa topikal steroid, itu dapat mengurangi skar konjungtivitas, membranosa dan pseudomembranosa. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, ya baik, akan saya lanjutkan, yaitu untuk farmakoterapi glaukoma. Nah, glaukoma itu mempunyai definisi, yaitu tekanan bola mata yang tinggi, kemudian papil nervus opticus rusak atau yang disebut dengan ekskavasi, kemudian lapang pandang menyempit, dan biasanya bilateral. Nah, tekanan intraokulernya itu tinggi, yaitu 21 mmHg. Nah, untuk prevalensinya sendiri, sebanyak 2,78% gangguan penglihatan di dunia disebabkan oleh glaukoma. Nah, dalam kasus kebutaan, glaukoma itu menjadi penyebab kedua terbesar setelah katarak di dunia. Nah, glaukoma pada umumnya tidak memiliki gejala yang jelas. Jika tidak segera ditangani, glaukoma ini akan menyebabkan penurunan penglihatan irreversibel atau tidak dapat kembali seperti semula yang dapat menuju kebutaan. Nah, di Indonesia sendiri, menurut Riskesdas tahun 2007, prevalensi glaukoma sebesar 0,46%. Nah, artinya sebanyak 4-5 orang dari 1.000 penduduk Indonesia menderita glaukoma ini. Nah, berdasarkan data aplikasi rumah sakit online atau SIRS online, jumlah kunjungan glaukoma pada pasien rawat jalan di rumah sakit dalam rentang tahun 2015 sampai 2017 itu mengalami peningkatan. Nah, cara pemeriksaan dari tekanan intraokuler itu sendiri, yang pertama ada tonometer aplanasi, yaitu bisa dengan kontak dan non-kontak. Kemudian yang kedua ada tonometer indentasi atau indentasi skiots, dan juga yang ketiga ada digital. Nah, untuk tonometer aplanasinya itu menunjukkan mmHg, dan tonometer skiotsnya itu menunjukkan skala dan konversi ke mmHg-nya. Untuk digital, itu bisa dilakukan dengan yang pertama itu perkiraan, kemudian dengan perbandingan antara mata kanan dan juga mata kiri, dan yang ketiga cara pemeriksaan dengan menekan bola mata secara bergantian dengan 2 jari telunjuk. Nah, cara pemeriksaan TIO dengan tonometer skiots ini, yang pertama itu penderita tidur terlentang. Nah, bola mata ditetesi pantokai 0,5%. Nah, tonometer dengan beban 5,5 gram diuji pada lempengan besi yang akan menunjukkan angka 0. Nah, tonometer ditempel pada kornea dan skala dibaca, di mana konversi pada tabel itu dengan mmHg. Kalau dengan beban 5,5 gram skala menunjukkan kurang dari 3, beban harus ditambah menjadi 7,5 gram atau menjadi 10 gram. Nah, untuk papil nervus opticus itu rasio normalnya 0,2 sampai 0,3 dan ekskavasinya lebih besar dari 0,6. Untuk pemeriksaan lapang pandang itu bisa dilakukan dengan tangan screen, perimeter Goldman, bisa dilakukan dengan komputer yaitu terdiri dari Octopus dan Humphrey. Kemudian ada konfrontasi tes dan penyempitan lapang pandang. Untuk dinamika humor aqueous itu yang pertama ada produksi, ya di mana epitel badan siliernya, kemudian ada bilik mata belakang dari pupil atau bilik mata depan, kemudian secara konvensional berdasarkan trabecular meswalk secara kanal SCLEM lebih kurang 80-85%, dan yang terakhir adalah non konvensional. Kemudian ada klasifikasi dari glaukoma. Nah, glaukoma itu dapat diklasifikasikan, yang pertama ada glaukoma primer,
Terbagi lagi menjadi glaukoma sudut terbuka atau glaukoma kronis simplex, dan yang kedua ada glaukoma sudut tertutup atau glaukoma akut kongestif, yang mana hal ini berdasarkan pada gonoskopi. Yang kedua ada glaukoma sekunder. Nah, glaukoma sekunder ini yang pertama ada katarak, uveitis, iridiohifema, rubeosis, dan kortikosteroid. Kemudian ada pembagian lainnya yaitu glaukoma kongenital dan juga glaukoma absolut. Nah, untuk glaukoma primer, insidennya itu usia lebih besar dari 30 lebih tua daripada 36 tahun, lebih kurang 1,5%, dan orang berkulit hitam 15 kali kulit putih. Glaukoma primer sudut terbuka itu terjadi pada kulit putih, glaukoma primer sudut tertutup pada orang Asia, dan juga faktor genetik. Glaukoma sudut terbuka kronis, progresif, dan bilateral. Kemudian gejalanya yaitu mata putih dan kabur, melihat seperti dalam terowongan atau tunnel vision. Nah, tanda-tandanya itu ionya lebih besar dari 22 mmHg. Nah, sudut terbuka, penyempitan lapang pandang, dan pelebaran CD ratio atau excavatio. Untuk patofisiologinya, itu ada degenerasi trabekel, kanal skalem, aspek genetik. Pengobatannya, yang pertama itu pemberian obat-obatan untuk tetes pilokarpin 1-4%, 4-6 kali per hari. Nah, tetes timolol itu 0,25% sampai 0,50%. Itu beta adrena Q blocking agent-nya 2 kali per hari. Terus ada tetes detaksosol 0,20% sampai 0,50% atau selektif reseptor B1. Itu dilakukan 2 kali per hari. Terus ada tablet acetazolamid atau Diamox anhidrase karbon inhibitor 125 sampai 250 mg. Digunakan 4 kali per hari. Terus ada laser trabepuloplasti. Biasanya kalau dengan obat-obatan dia gagal. Nah, terus ada tindakan bedah. Nah, kalau dengan obat-obatan dan laser trabepuloplasti gagal dan dilakukan tersering, itu adalah trabekulektomi, di mana ini dilakukan dengan syarat anatomi masih baik. Untuk hipertensi okuli, TIO-nya itu lebih besar dari 22 mmHg. Nah, sudut bilik matanya depan terbuka. Optik disc normal, lapang pandang normal. Prevalensinya 6% dari TIO tinggi, 0,5% jadi POAG. Penata laksanaan yaitu risiko tinggi harus diobati dengan IOP lebih besar dari 30 mmHg. Kedua, riwayat glaukoma pada keluarga. 3, tinggal satu mata. 4, riwayat kencing manis. 5, riwayat kelainan darah atau hipertensi. Pendarahan pada papil nervus opticus dan miop yang tinggi. Untuk low tension glaukoma, TIO-nya itu kurang dari 20 mmHg. Nah, sudut bilik mata depan terbuka, ekskavasi nervus opticus, penyempitan lapang pandang. Nah, patofisiologinya insufisiensi vaskular pada nervus opticus. Pengobatannya sama dengan POAG. Glaukoma primer sudut tertutup atau PCAG, di mana patofisiologinya blok pupil, tanpa blok pupil atau blok siliar. Yang paling sering adalah karena blok pupil. Nah, untuk blok pupil itu sendiri, faktor predisposisinya yaitu yang pertama sudut sempit, bilik mata depan dangkal, aksial lengthnya pendek, diameter kornea kecil, dan juga faktor usia. Kemudian ada faktor pencetus, yaitu midriasis, pembengkakan lensa, dan lensa ke depan. Gejala-gejalanya dapat dirasakan seperti nyeri, kabur, pusing, mual, dan muntah. Tanda-tandanya TIO-nya meningkat, CVI dan juga CVI-nya, kornea edema atau bulak keratopati, bilik mata depan dangkal, flare, atrofi iris, glaucom flecken, dan midriasis. Untuk terapi definitifnya, iridektomi atau laser iridotomi dan trabekulektomi.
Penata laksanaannya medical terapi untuk perorangan terapi definitif yaitu kurang dari 48 sampai 72 jam atau untuk iridektomi atau laser iridotomi dan 48 sampai 72 jam untuk trabekulotomi. Fellow eye untuk iridektomi atau laser iridotomi preventif. Medical terapi untuk gliserin, diamox, pilokarpen, timolol untuk menghilangkan nyeri dan juga digunakan manipul. Glaukoma sudut tertutup kronis atau creeping angel closure, faktor terjadinya sama dengan glaukoma sudut tertutup. Nah, perlekatan sudut bilik mata depannya itu bertahap, bisa dengan gejala atau tanpa gejala, dan penata laksanaannya itu dengan operasi. Glaukoma sekunder, itu dislokasi lensa, katarak, di mana ada dua patogenesis, yaitu vakomorfik dan katarak intumescent. Untuk blok pupilnya glaukoma sudut tertutup. Kedua, vakolitik, katarak hipermatur, itu protein lensa keluar dan reaksi radang. Glaukoma sudut terbuka. Dan yang ketiga ada hifema, untuk partikel pendarahan dengan sumbat trabecular meshwork dan glaukoma sudut terbuka. Uveitis ada dua patogenis, yaitu seklusi pupil dan sel-sel inflamasi. Dan yang kelima ada pemakaian kortikosteroid, dan yang terakhir ada rubeosis iridis. Dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu farmakoterapi sindrom mata kering. Definisinya yaitu sindrom mata kering atau keratokonjungtivitis Zika atau KCS adalah penyakit mata di mana jumlah atau kualitas produksi air mata berkurang atau penguapan film air mata meningkat. Next. Untuk prevalensinya, yaitu mengutip laporan dari US National Library of Medicine National Institute of Health atau NCBI, sekitar 60 juta orang di dunia mengalami mata kering. Sementara di Indonesia, prevalensi mata kering pada 2017 mencapai 30,6% dari jumlah penduduk. Perwakilan dari Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Pardamil, Jawa Timur, Dr. Ismi Zuhriya mengungkapkan kunjungan pasien pada sindrom mata kering di RSUD Dr. Sutomo tempatnya praktik mencapai 50%. Next. Untuk etiologinya, berdasarkan etiologi, sindrom mata kering itu dapat dibedakan menjadi dua subtipe, yaitu dry eye syndrome akibat diferensiasi aqueous dan evaporatif. Nah, kelompok definisi aqueous itu dibagi menjadi dry eye Sjogren syndrome, yaitu ada primer dan sekunder, dan non-Sjogren syndrome. Dry eye Sjogren syndrome itu disingkat dengan SS, merupakan kelainan autoimun yang menyebabkan infiltrasi limfosit ke kelenjar lakrimal dan juga kelenjar ludah, sehingga menimbulkan manifestasi dry eye syndrome dan mulut kering. Dry eye SS sekunder dapat disebabkan karena beberapa penyakit berikut, seperti rheumatic arthritis, scleroderma, lupus erythematosus-sistemik, dan polyarteritis nodosa, dan lain-lain. Untuk dry eye deficiency aqueous non-Sjogren syndrome dapat disebabkan karena penyebab berikut, seperti infosiensi kelenjar lakrimal, obstruksi ductus lakrimal, refleks hipokresi, atau menggunakan obat-obat seperti antihistamin, beta blocker, atropin, diuretik, antidepresan, dan bahan pengawet pada obat tetes mata. Next. Untuk yang evaporatif, itu dapat disebabkan oleh meibomian gland dysfunction atau MGD, menggunakan penutupan kelopak mata, frekuensi berkedip yang rendah, defisiensi vitamin A, reaksi obat atau isotrionin, dan kelainan permukaan mata, misalnya akibat alergi. Faktor risikonya itu beberapa faktor yang berkaitan erat dengan penyakit dry eye syndrome itu antara lain pertambahan usia, defisiensi vitamin A, penyakit vaskular kolagen, riwayat bedah, refraktif kornea, riwayat radiasi, penggunaan antihistamin, penggunaan lensa kotak, dan lain-lain. Next.
Untuk patofisiologinya itu ada penurunan kadar hormon, yaitu dengan reseptor androgen dan estrogen. Untuk disfungsi kelenjar, yaitu disfungsi kelenjar meibom yang berakibat kehilangan lapisan lipid, yang mengakibatkan peningkatan evaporasi sehingga meningkatkan produksi meibum dan memicu penebalan serta sekresi air mata yang bersifat viskos sehingga dapat mengobstruksi duktus dan menyebabkan stagnasi pada sekresi. Next. Untuk manifestasi klinisnya itu gejala umum yaitu perih pada bola mata, permukaan bola mata terasa seperti berpasir seolah-olah ada sesuatu yang mengganjal di permukaan bola mata, belekan, terus nyeri pada dan mata merah, kelopak mata terasa berat, ketidakmampuan mengeluarkan air mata saat menangis, ada kelelahan mata, penurunan toleransi membaca, bekerja menggunakan komputer atau setiap aktivitas yang membutuhkan atensi visual yang terus-menerus. Tanda klinisnya itu yaitu dilatasi vaskuler konjuktiva bulbi, penurunan meniskus air mata, permukaan kornea yang irregular, penurunan absorpsi air mata, kornea berfilamen, peningkatan debris pada lapisan air mata, dan pada kasus berat itu dapat menyebabkan ulkus kornea. Next. Untuk diagnosisnya itu bisa diterapkan dengan anamnesis berdasarkan keluhan pasien, pemeriksaan fisik, dan uji mata dengan slit lamp dan tes diagnostik seperti uji skimmer, tear film breakout time atau TBUT, dan uji Ross-Bengal. Untuk derajat keparahan mata kering itu ada dibagi 3, ada mild dengan hasil tes skimmernya itu kurang dari 10 mm dalam 5 menit. Untuk yang moderate itu hasil tes skimmernya itu 5-10 mm dalam 5 menit. Dan untuk severe itu hasil tes skimmernya kurang dari 5 menit dalam 5 menit. Next. Untuk penata laksanaannya itu yang pertama dengan pemberian air mata buatan, yaitu air mata yang diberikan 1-2 tetes pada dewasa maupun anak-anak apabila terjadi defisiensi komponen air. Air mata buatan ini berfungsi sebagai pelumas pada permukaan mata. Yang kedua dengan salep atau gel sebagai pelumas jangka panjang, terutama saat tidur. Yang ketiga ada kacamata pelembab bilik, itu apabila penyebab lingkungan yang terlalu panas atau dingin. Usahakan kacamata hitam yang dipakai adalah yang mempunyai bentuk yang cukup lebar dan menutupi daerah samping mata, sehingga penguapan air dapat dihindari. Yang keempat ada agen antiinflamasi. Yang terbagi 2, yaitu ada siklosporin atopikal yang diberikan 1 tetes pada setiap mata per 12 jam, dan kortikosteroid topikal, yaitu kortikosteroid topikal baik digunakan sendiri atau bersama dengan siklosporin bisa mengurangi peradangan dan gejala mata kering. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.